Mahabharata. Tirai waktu yang menghamparkan kisah kuno tentang dua keluarga sepupu, Pandawa dan Kurawa, yang saling berhadapan dalam dilema terbesar umat manusia. Ini bukan sekadar perang memperebutkan mahkota, melainkan pertempuran batin di setiap hati manusia. Memilih jalan kebenaran meskipun sulit, atau mengikuti nafsu dan kebatilan. Bagaimanakah takdir mempermainkan mereka? Dan bagaimanakah sebuah perang saudara mengubah sejarah selamanya? Simaklah musim ketiga Masa Leluhur Pandawa pada episode kedua Resi Manu Manasa. Dalam kisah Gugurnya Kaniasa, lahirnya Manu Manasa. Pada episode sebelumnya, Raden Kaniasa berhasil meredam dendam Prabu Rambana dari Pringgodani dalam sebuah pertarungan sengit di jalan menuju Tanah Gandhara. Kemenangan itu berakhir dengan sumpah setia sang raja raksasa kepada Wirata. Kini, rombongan kembali melangkah, meninggalkan sisa-sisa perselisihan demi mengejar wasiat leluhur untuk membangun masa depan di atas tanah yang baru. Keamanan telah kembali tercipta, namun keriuhan Istana Wirata kini terasa seperti kenangan yang memudar. Rombongan Kaniasa terus bergerak masuk ke dalam dekapan alam yang semakin liar, menyusuri jalan-jalan setapak yang membelah hutan lebat dan lembah-lembah curam yang jarang dijamah kaki manusia. Hari-hari awal perjalanan terasa begitu tenang, seolah alam sedang memberikan nafas panjang bagi mereka setelah pertumpahan darah dan amarah yang melelahkan. Namun, ketenangan itu hanyalah sebuah jeda yang menipu. Langit yang semula cerah kini dengan tiba-tiba berkerut gelap. Awan hitam pekat menggumpal tanpa aba-aba, bergulung-gulung menelan cahaya matahari hanya dalam waktu sekejap. Angin menderu liar, menghembus mengguncang pepohonan tua hingga akar-akarnya berderak mengerang, dan kemudian menjatuhkan butiran-butiran air hujan deras yang jatuh menghujam bumi tanpa jeda selama berhari-hari. Sungai-sungai kecil di lembah berubah menjadi monster yang meluap. Tanah di lereng-lereng gunung meluncur jatuh, mengubah jalurnya menuju Tanah Gandhara dan mengubahnya menjadi wilayah bencana yang sangat mematikan. Prajurit! Prajurit! Banjir! Banjir! Cepat berlindung! Naik tempat yang tinggi! Teriak seorang prajurit Wirata, namun suaranya tenggelam oleh gemuruh air. Banjir bandang datang menerjang, layaknya makhluk hidup yang mengamuk, menghantam apa saja yang berani menghalangi jalannya. Beberapa prajurit berteriak ketakutan saat tubuh mereka terseret masuk ke dalam pusaran air keruh yang ganas dan menghilang begitu saja. Raden Manonbawa, Raden Paridharma, dan Arya Dharmaruci, mereka juga tak sempat untuk menghindar. Tubuh mereka tersapu arus kuat, terombang-ambing di antara batang pohon dan lumpur yang mencekik nafas. Melihat saudara-saudaranya dalam bahaya, Raden Kaniasa tidak ragu sedikit pun. Ia terjun ke tengah pusaran arus, mengerahkan seluruh tenaganya untuk berenang melawan derasnya arus banjir bandang. Tangannya yang kuat meraih satu persatu dari mereka. Dengan dorongan terakhir yang menguras seluruh tenaganya, ia melemparkan tubuh Raden Manonbawa dan Raden Paridharma ke arah cabang pohon besar yang menjulang di tepi aliran. Arya Dharmaruci menyusul, tersangkut di dahan dengan nafas yang tersengal-sengal. Namun saat Kaniasa hendak meraih dahan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tanah di bawah kakinya runtuh diterjang arus yang semakin ganas. Tubuh Raden Kaniasa terseret derasnya arus yang tak terkendali. Tubuhnya hilang dari pandangan saudara-saudaranya saat air menelannya tanpa ampun. Di dalam kepungan arus yang gelap pekat itu, kesadarannya mulai menipis. Dunia di sekitarnya menyempit. Suara hujan hanya terdengar samar-samar meredup dan beban tubuhnya mulai terasa ringan dan perlahan menghilang. Tepat saat maut hendak menjemput, tiba-tiba terlihat sebuah cahaya terang benderang menembus kegelapan air. Dari balik langit yang kelabu,
sebuah sosok agung turun perlahan dengan dikelilingi cahaya yang menenangkan batin. Sesaat kemudian, Batara Wisnu menampakkan diri, mengulurkan tangannya yang bercahaya untuk meraih tubuh Kaniasa sebelum ia benar-benar tenggelam. Hanya dalam sekejap, tubuhnya terangkat, melayang meninggalkan kehancuran banjir bandang di bawah sana. Dan tak lama kemudian, Raden Kaniasa terbangun dengan nafas yang memburu saat kakinya menyentuh tanah yang dingin dan sunyi. Ia mendapati dirinya berada di puncak Gunung Sapta Arga, sebuah tempat yang seolah terpisah dari dunia manusia, di mana udara terasa ringan namun dipenuhi tekanan gaib yang memaksa hati untuk tunduk. Di hadapan sang dewa, Kaniasa hanya bisa tertunduk dalam diam, merasa kecil dan hina di hadapan keagungan tersebut. Tanpa banyak kata dan cerita, akhirnya Batara Wisnu mengangkat Kaniasa sebagai murid, menempa jiwa raga dan batinnya dengan latihan-latihan yang melampaui batas kekuatan manusia biasa. Hari demi hari berganti tanpa hitungan yang jelas. Kaniasa belajar bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang memenangkan peperangan, melainkan tentang mengenali batas diri dan mengendalikan gejolak hati. Hingga pada suatu hari yang lebih hening dari biasanya, Batara Wisnu memanggilnya. Angger Kaniasa, lanjutkan laku tapa bratamu. Capailah kesempurnaan diri yang hakiki. Ucap sang dewa dengan suara yang bergetar penuh wibawa. Dan mulai saat ini, namamu bukan lagi Kaniasa. Aku memberimu nama Manu Manasa, dan kau adalah seorang resi. Resi Manu Manasa menunduk takzim, menerima nama baru yang menandai kelahiran batinnya. Manu Manasa, membuka tanah Gandhara kini bukan tugasmu lagi. Biarkan adik-adikmu yang mengerjakannya. Dan kini sudah saatnya aku harus kembali ke kahyangan. Kata-kata Batara Wisnu mengakhiri wejangannya pada Manu Manasa. Sendiko dawuh Pikulun. Dan tak lama kemudian sosok dewa itu pun menghilang, meninggalkan Manu Manasa yang duduk bersila dalam diam, menatap cakrawala yang kini terasa sangat berbeda. Sementara itu, di bawah sana, di tanah Gandhara, banjir telah lama surut, meninggalkan hamparan lumpur dan batang-batang kayu yang patah berserakan. Raden Manunbawa dan Raden Paridharma berdiri terpaku di antara sisa-sisa kehancuran. Mereka selamat, namun hati mereka terasa hampa karena kehilangan sosok kakak yang selama ini menjadi tumpuan. Para prajurit yang tersisa mulai berkumpul dengan pakaian basah dan wajah yang letih. Arya Darmaruci memaksakan diri untuk bisa berdiri tegak, memandang kedua pangeran muda itu dengan tatapan bertanya-tanya. Raden Manunbawa hanya menarik napas panjang, matanya menyapu hamparan hutan liar yang dipenuhi semak belukar di hadapannya. Bayangan wajah ibunya dan wasiat ayahnya tentang hidup mandiri kembali terngiang-ngiang di kepalanya. Kita tidak akan kembali ke Wirata, dan tidak boleh kembali, ujar Manunbawa dengan nada yang tenang, namun tak bisa dibantah. Tanah Gandhara inilah yang akan kita buka, apapun taruhannya. Raden Paridharma hanya mengangguk, meski matanya masih menyiratkan keraguan. Aku akan mulai bekerja dari bawah. Katakan saja apa yang harus kulakukan, Kakang, ucapnya sambil melangkah maju. Kehidupan baru pun dimulai dengan sangat berat. Tangan-tangan yang biasanya menggenggam keris, kini dipaksa akrab dengan kapak dan cangkul. Setiap hari, mereka menebang pohon, membersihkan semak dan meratakan tanah, hingga telapak tangan mereka melepuh, dan tak jarang juga tubuh mereka jatuh kelelahan. Namun perlahan-lahan perubahan mulai tampak. Cahaya matahari kini bisa menyentuh tanah yang telah dibersihkan. Gubuk-gubuk sederhana dari bambu mulai berdiri. Dan pada malam hari, api unggun menjadi saksi bisu di mana mereka berbagi luka, cerita, dan makanan seadanya. Paridharma mulai cekatan mengatur pembagian kerja, sementara Manunbawa menjadi penimbang keputusan yang bijak. Arya Darmaruci hadir sebagai penopang moral, mengingatkan setiap prajurit bahwa setiap tetes keringat adalah batu bata bagi masa depan mereka. Hari berganti hari dan musim pun berganti.
Ladang-ladang yang mereka olah sendiri mulai menghijau, dan aliran air kecil kini telah tertata untuk pengairan. Dan tempat itu akhirnya secara resmi dinamakan Pedukuhan Gandara. Pada suatu sore yang tenang, Manon Bawa dan Paridharma berdiri di tepi ladang mereka. Tidak ada sorak kemenangan, hanya keheningan yang penuh makna. Mereka sadar bahwa meskipun jalan mereka berbeda dari sang kakak, mereka telah menemukan jati diri sebagai manusia yang berdiri di atas tanahnya sendiri. Apakah Pedukuhan Gandara akan tetap tenang di bawah naungan kejujuran? Ataukah nasib akan membawa Resi Manumanasa kembali turun dari puncak gunung untuk menghadapi badai yang lebih besar? Nantikan kelanjutan kisahnya pada episode mendatang, hanya di Wayang Opo Maneh. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa.